Em, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Alhamdulillah segala puji kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla yang karena rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kita dapat dipertemukan kembali pada kajian online melalui Zoom meeting ini. Salawat beriring salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga salawat ini tersambung kepada istri-istri dan keluarga beliau serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 atau bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1448 Hijriah. Kami dari Ghuraba Muslimah Muskat insya Allah akan kembali mengadakan kajian kitab Al-Kabair atau kumpulan dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ulu Wal Marjan yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Insya Allah hari ini kita akan membahas bab ke-8 dari kitab ini dengan judul Menzalimi Harta Anak Yatim. Jazakumullah khair kepada Ustadz dan seluruh kru yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kajian pada kita. Kajian ini juga dilaksanakan dengan bertawun dengan Majelis Takwim Swedia Mengaji dan Besti Mengaji. Jazakumullah khair juga untuk seluruh peserta Zoom meeting yang telah hadir dalam majelis ilmu kita pada hari ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sebelum kita memulai kajian untuk menjaga agar kajian berlangsung tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Proba Muslimah yang akan dibacakan oleh Ukti Kurnia. Silahkan Ukti Kurnia. Jazakillah khair Uktiras. Sebelum memulai kajian, izinkan kami untuk membacakan protokol kajian online Ghuraba Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus Muslimah. Bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Ghuraba Muskat, Facebook Ghuraba Muslimah dan Ghuraba Muskat, internet radio Ghuraba Muskat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti bisa kami bacakan atau bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Mohon untuk menjaga adab dalam bertanya terhadap Ustadz dan juga menjaga marwah sesama Muslim jika pertanyaan menyangkut pribadi tertentu. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Demikian maklumat dari kami. Uktiras, silahkan. Ya, jazakallah khair Ukti Uud. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita pada hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian. Tafadhol masykurah Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamati amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Thumma amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, saudara-saudariku,
baik yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Ghuraba Muscat ataupun siapa saja yang berada di dalam kebersamaan untuk belajar ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak dan besar dilimpahkannya kepada kita. Sehingga di kesempatan kali ini melalui kesempatan virtual dari ruangnya masing-masing kita bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bagian-bagian dari tuntunan agamanya yang mulia. Dan kita masih bersama kitab Al-Kabair karya besar Al-Imam Al-Zahabi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga dengan keikhlasan di dalam niat hati, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama ini dan ilmu-ilmu yang sebelumnya juga kita kaji bersama, demikian pula ilmu yang ke depan kita akan kaji bersama menjadi ilmu yang berkah, yang menghadirkan kebaikan di kehidupan dunia sebelum kelak kita raih balasan terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kaum muslimat di Majelis Ta'lim Ghuraba Muscat rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengkaji dalam beberapa pertemuan, kita sampai pada dosa besar yang ke-8 setelah kita mengkaji 7 dosa besar sebelumnya. Yang pertama kita coba ulas kembali. Yang pertama dosa besar yang paling besar dan tidak ada yang mengalahkan besarnya dosa tersebut adalah dosa kesyirikan. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengurutkan berikutnya adalah as-sihru, membunuh, al-qatlu, qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga adalah as-sihru, sihir. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan salat fardu. Kemudian yang kelima adalah menolak membayar zakat. Yang keduanya merupakan rukun Islam. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan pada pertemuan terakhir sebelumnya kita telah mengkaji dosa besar yang sangat besar, yaitu makan harta riba. Adapun dosa besar yang ke-8 adalah menzalimi harta anak yatim. Pada judulnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyatakan aklu malil yatimi zulma. Menzalimi harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Dikatakan makan bukan berarti hartanya begitu saja dimakan. Kalau kepingan logam atau kertas uang dimakan, bukan itu maksudnya. Tetapi menzalimi harta anak yatim. Dari 70 sekian dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yang kita pelajari dalam rangka agar kita terjauh darinya. Sebagaimana perkataan mulia sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyatakan, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Maka aku bertanya kepada beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang keburukan agar aku terselamatkan darinya. Sehingga kita ketika belajar kebaikan, sebut saja misalnya tauhid, maka agar kita menjalankannya dengan baik. Sebaliknya tatkala kita mempelajari lawan dari kesyirikan, dari tauhid yaitu kesyirikan, maka kita belajar tentang syirik agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Demikian pula ketika kita mengkaji tentang dosa-dosa besar, agar kita mengenal apa yang semestinya kita tinggalkan, kita jauhi. Salah satunya adalah menzalimi harta anak yatim. Perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa anak yatim
dalam batasan hukum Islam adalah setiap anak yang belum mencapai usia baligh dan ditinggal wafat oleh ayahnya. Itulah yang disebut dengan yatim. Artinya ada dua kriteria di sini. Yang pertama adalah seorang anak. Karena kalau dia sudah akil baligh, bukan lagi anak, sudah akil baligh, sudah tidak disebut sebagai yatim. Maka anak yatim adalah seorang anak dengan usia sebelum dia akil baligh. Dan disebut yatim karena dia ditinggal wafat oleh ayahnya. Adapun yang misalnya kedua orang tuanya bercerai saja, ayahnya masih ada, maka si anak ini tidak disebut yatim. Atau ayahnya tidak diketahui di mana rimbanya, mungkin masih hidup, tapi mungkin juga sudah meninggal dunia. Maka tidak tergesa-gesa kita sebut dia adalah anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak sebelum usia baligh yang dia diketahui telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu contoh konkret seorang anak yatim. Karena beliau terlahir dalam keadaan tidak memiliki ayah. Ya, tidak memiliki ayah. Bahkan sebelum beliau itu terlahir, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Nah, setiap anak yang baik dia masih di kandungan atau di rahim ibunya, di dalam kandungan rahim ibunya, atau sudah terlahir, belum mencapai usia baligh, maka dia disebut sebagai anak yatim. Ya. Adapun seseorang yang ditinggal wafat, mungkin masih dalam keadaan kecil, masih dalam usia belia, sebelum akil baligh. Kemudian dia mencapai usia baligh, maka dia sudah tidak lagi disebutkan sebagai anak yatim. Dan anak yatim ini adalah sebuah predikat berlaku baik bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, secara bahasa, di dalam bahasa Arab misalnya, yatim untuk anak laki-laki, yatimah untuk anak perempuan. Dan ada beberapa ayat yang menyebutkan secara spesifik tentang anak-anak yatim. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Terlebih dahulu izinkan kami membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan perintah agar kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Jadi hukum asalnya ada perintah di dalam Islam kepada kita semua agar kita berbuat baik kepada anak yatim. Tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak menyia-nyiakan, menelantarkan, apalagi menzalimi. Ya. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil wal yatama wal masakin wa binis sabil wa ma malakat aymanukum." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah," dan beribadahlah kalian kepada Allah, bertauhid. "Wa la tusyriku bihi syai'a," dan janganlah kalian beribadah kepada selain Allah, berbuat syirik sama sekali jangan. "Wa bil walidaini ihsana," dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada ayah dan bunda. Jadi perintah tauhid, larangan syirik, harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, langsung disambung dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan perintah berikutnya dengan kata sambung wa, dalam bahasa Arab waw itu untuk sebuah kesetaraan. Berbeda dengan thumma, kata sambung juga, namun ada jeda. Seperti artinya kemudian atau setelahnya. Adapun dan atau serta, maka menunjukkan kebersamaan di dalam penggabungan.
Wa'budullaha, beribadahlah hanya kepada Allah. Wabil walidaini wala tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah, berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Wabidhil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junub, dan juga tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Was-sahibi bil jambi, dan juga sahabat dalam perjalanan. Di antara para ulama ada yang menyatakan sahabat perjalanan itu dalam sahabat safar, ada juga yang menyatakan adalah istri, ada juga yang menyatakan teman, sahabat secara umum. Ya, harusnya berbuat baik kepada teman. Tentu dalam bingkai-bingkai tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala berbakti pada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan, tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, atau teman yang ada di samping, wabnis sabil, orang yang terputus perbekalan perjalanannya, wama malakat aimanukum, dan juga kepada budak-budak belian, hamba-hamba sahaya, pembantu dan pelayan kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Dalam surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini menetapkan perintah. Perintah yang satu adalah agar beribadah kepada Allah, kemudian dikuatkan lagi perintah itu dengan larangan agar tidak berbuat syirik sedikit pun. Seperti ketika seseorang berkata misalnya kepada anaknya, duduk, jangan kemana-mana. Duduk di sini, jangan kemana-mana. Apa artinya? Perintah dan ada larangan untuk meninggalkan perintah tersebut. Duduklah di sini, jangan kemana-mana. Makan hingga habis, jangan disisakan. Itu perintah yang tidak boleh diartikan lainnya. Wa'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua diurutkan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini 36 dalam surat An-Nisa, wabil walidaini ihsana, berbuat bakti baik, indah santun kepada kedua orang tua. Wal yatama wa bidzil qurba. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada kerabat. Setelah kerabat, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintah urutan berikutnya yang keempat, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Bahkan anak yatim ini disebutkan sebelum miskin. Sebelum miskin. Sebelum tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Sebelum tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sebelum teman yang ada di samping kita, istri kita, sahabat dekat kita, atau sahabat perjalanan dan seterusnya. Sebelum pelayan atau budak belian kita. Sebelum itu semua, setelah bakti pada kedua orang tua, setelah menyantuni, berbuat baik kepada kerabat, maka kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Ini merupakan perintah yang cukup jelas bagi kita mengapa kemudian ada perintah untuk berbuat baik dan bakti kepada anak yatim. Jika muncul pertanyaan, apakah tuntunan untuk berbuat baik kepada anak yatim hanya ada di agama kita? Tidak. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim itu sudah ada sejak sebelum Islam tiba. Pada agama-agama sebelumnya, kepada Bani Israel, baik agama Yahudi, agama Nasara, Ahlul Kitab,
dalam kitab-kitab suci terdahulu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh dicatat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin." Al-ayah. Kami telah mengambil, dan ingatlah engkau tatkala kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk yang pertama, tidak kalian menyembah kecuali Allah semata. Yang kedua, hendaklah kalian berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga, hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat. Yang keempat, hendaklah kalian berbuat baik kepada yatim. Selanjutnya berbuat baik kepada kaum fakir miskin. Maka menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, bukan hanya tuntunan ada dalam agama Islam kita yang telah Allah sempurnakan saja. Tapi juga pada agama-agama yang lain sebelumnya. Ya. Bahkan pada agama Bani Israel, baik pada masa kenabian Nabi Musa alaihi salam yang untuk beliau diturunkan Taurat, maupun dalam agama Bani Israel di zaman Nabi Isa yang kepada beliau diturunkan kitab suci Injil. Ya, jadi ternyata menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim itu tergariskan bukan hanya pada agama kita, tapi pada agama-agama sebelum kita. Demikian pula ada yang menarik pada surat Al-Baqarah ayat 220. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil yatama." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul, sampaikan kepada mereka, islahul lahum khair. Berdamai dengan mereka, berbuat baik untuk mereka itu adalah yang terbaik. Fa in tukhalituhum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian itu bergaul bersama dekat dengan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka menjadi seperti saudara kalian. Allahu akbar. Menjadi saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang berbuat kebajikan dan siapa yang justru merusak. Jadi kalau kalian mendekati anak yatim, menggauli anak yatim, mempergauli anak yatim, hendaknya dengan baik. Islahul lahum khair. Ya, berbuat baik kepada mereka itulah yang terbaik. Demikian pula pada beberapa ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 215, masih di surat yang sama, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang kepada siapa mereka berinfak. Kepada siapa mereka berinfak dan apa yang mereka infakkan. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ma anfaqtum min khair, kebajikan apapun yang kalian infakkan, falil walidain, maka untuk kedua orang tua dulu. Jadi membelanjakan harta, mengeluarkan harta, menginfakkan harta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 215 surat Al-Baqarah ini kepada kedua orang tua dulu. Terus wal aqrabin, kepada keluarga-keluarga terdekat. Wal yatama, lagi-lagi urutannya sama. Kedua orang tua, keluarga terdekat, kemudian baru anak yatim. Wal masakin, baru setelah itu kaum miskin. Wabnis sabil, orang-orang yang terputus perjalanan karena perbekalannya habis. Kemudian Allah tutup ayat tersebut menyatakan wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian kerjakan dari kebajikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain juga menyatakan bahwa menyantuni anak yatim sebagai sebuah perumpamaan keikhlasan. Ya. Sebagai sebuah perumpamaan keikhlasan adalah menyantuni anak yatim tanpa tendensi apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8, dalam surat Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Hamba-hamba beriman, hamba yang disebut dengan abrar, orang-orang terpuji, orang-orang yang baik, hamba-hamba yang istimewa. Mereka itu memberikan makan kepada dari kerelaan hatinya, dengan sukacitanya, dengan kecintaan dan ketulusan dari dalam kalbunya,
Dia berikan makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada para tawanan. Allahu Akbar. Ini menjadi sebuah tolok ukur. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang anak-anak yatim itu adalah bagian dari golongan atau kalangan orang-orang yang lemah. Yang perlu diperlakukan baik, kita berbuat baik kepada mereka. Masih banyak sekali ayat-ayat yang lainnya. Maka kemudian coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair pada dosa besar yang ke-8. Sedikit saja Al-Imam Az-Zahabi mengungkapkan tentang dosa besar ini, artinya cukup dengan satu atau satu ayat, satu ayat atau satu hadis, maka cukuplah dengan itu diketahui bahwa menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim itu wajib, dan sebaliknya menzalimi, mengganggu, menyakiti, mengganggu anak yatim, harta anak yatim adalah sebuah keburukan yang tercela, bahkan termasuk dosa besar. Kita coba lihat ayat pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 10. Dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, sungguh innama, mereka tidak lain dan tidak bukan hanyalah ya'kuluna, makan, fi butunihim, masukkan makanan ke dalam perut mereka, naro, api. Dan yang menarik di dalam ayat ini adalah penegasan dengan inna 2 kali. Inna itu kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia artinya hanya, sungguh. Tapi kalau innama, sesungguhnya hanyalah. Dan ternyata di dalam ayat ini disebutkan 2 kali. Innalladzina, sungguh orang-orang yang ya'kuluna amwalal yatama zulman, makan harta anak yatim secara zalim. Innama, sesungguhnya yang mereka makan hanyalah ya'kuluna fi butunihim nara. Yang mereka makan, masukkan ke dalam perut mereka, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanyalah nara, neraka, api. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, berdasarkan penjelasan Al-Imam Az-Zahabi di awal kitab Al-Kabair ketika beliau susun, sehingga beliau berkesimpulan ada 70 sekian dosa besar. Kriteria dosa besar itu adalah apabila perbuatannya atau pelaku perbuatan tersebut diancam dengan api neraka atau azab yang khusus, atau dilaknat, atau disebutkan hukuman spesifik. Ya, atau Allah benci, Allah murkai, Allah ancam dengan beberapa ancaman dan seterusnya. Ini menjadi dosa besar. Maka berdasarkan ayat 10 dalam surat An-Nisa, ayat 10 dalam surat An-Nisa ini menegaskan bahwa menzalimi harta anak yatim, makan harta anak yatim secara zalim, balasannya adalah api neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Kalau kita lihat rangkaian ayat sebelum ayat 10, coba dilihat ayat kedua di surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Allah berfirman di ayat kedua surat An-Nisa, berikanlah harta-harta anak yatim, jangan kalian rubah yang buruk, jangan kalian campur rubah yang buruk dengan yang baik. Dicampur-campur, dibikinkan alibi, diasumsikan bahwa ini adalah sebuah pengelolaan yang baik dan seterusnya, ternyata dia zalimi harta anak yatim.
Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian makan harta mereka dicampurkan dengan harta kalian sehingga kalian merasa berhak untuk mengambilnya. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya hal tersebut adalah dosa yang besar. Semakin clear, ya, bahwa memang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim adalah dosa besar. Muncul pertanyaan, Ustadz, kalau dengan cara yang tidak zalim, tidak dosa. Nah, ini diperlukan klasifikasi dan rincian. Jika mengelola harta anak yatim, ya, harta anak yatim sebut saja sebagai sebuah contoh. Harta anak yatim ini sebagai modal sebuah niaga. Kemudian seseorang, baik kerabatnya atau orang asing sama sekali, mengelola harta tersebut dikembangkan. Karena anaknya ini masih kecil, dia masih belum bisa mengelola harta dengan baik, dan kalau tidak dikelola, maka akan mengalami inflasi, atau bahkan mungkin akan susut, hilang, dan lain sebagainya. Ya. Maka dikelola, dijaga, hingga dikembangkan. Harta anak yatim itu menjadi modal, dan dia yang mengelolanya, memberikan jasa mengelola dengan baik sehingga dari harta anak yatim yang dikelola tersebut ada keuntungan yang dibagi secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat, dia mendapatkan sebagian keuntungan. Maka kalau ini yang terjadi, seandainya pun dia dikatakan makan harta anak yatim, maka dia makan harta anak yatim dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang zalim, sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah, bukan suka-suka dirinya. Ya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menzalimi harta anak yatim ini menjadi sesuatu yang sangat diwaspadakan oleh hamba-hamba yang beriman. Hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka takut jika mereka menzalimi harta anak yatim, maka mereka akan diancam dengan banyak sekali ancaman. Di antaranya adalah ayat yang tadi, dosanya dosa besar, yang mereka makan sesungguhnya adalah api, dan kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Makanya dahulu orang-orang yang diancam dengan neraka, di antaranya mereka ditegur keras oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak akan mungkin kalian itu berbahagia di akhirat karena kalian tidak pernah memuliakan anak yatim. Padahal kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang mengayomi, menyantuni, merawat, memelihara anak yatim di surga nanti begini. Wa dhamma isbi'aihi baina as-sabbabati wal wusta. Nabi SAW mengisyaratkan dengan kedua tangannya atau dengan kedua jarinya, yaitu jari as-sabbahah atau as-sabbabah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Di antara riwayat ada yang menyebutkan wa farraja bainahuma, sedikit direnggangkan di antara keduanya. Kata para ulama, meskipun direnggangkan, tidak ada sesuatu yang memisahkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Tetapi direnggangkan menunjukkan bahwa memang mereka atau seorang penyantun anak yatim itu tidak bersama Nabi SAW di derajat surganya. Jadi ini kan dua jari yang memang tidak sama ya ketinggiannya. Sebagaimana kalau kemudian direnggangkan menunjukkan memang tidak betul-betul bersanding begini. Tapi ada jarak meskipun tidak jauh. Ini kemuliaan bagi seorang yang menyantuni, menjaga, merawat, mengayomi anak yatim. Sehingga menyantuni anak yatim yang mendapatkan ganjaran pahala bersama Nabi di surga, itu bukan hanya yang memberikan biaya saja. Ya, itu termasuk mudah-mudahan. Ya, dia menyantuni anak yatim, ya, memberikan biaya kehidupan misalnya ya, atau menyantuni biaya pendidikan. Ini semoga mendapatkan bagian dari
potensi bersama Nabi SAW dalam surga. Tapi lebih daripada itu, seseorang mungkin ambil anak yatim untuk diasuh di rumahnya sendiri, atau dia siapkan sebuah rumah di samping rumahnya, dia santuni anak yatim ya dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan cinta, ya, dengan pendekatan, dengan tarbiyah, pendidikan dan seterusnya. Layaknya anak kandungnya sendiri. Maka orang yang seperti itu menjalankan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala dalam menyantuni dan mengayomi anak yatim, maka dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga dekat. Ya. Dan sebagaimana kita tahu, ketika ada seorang sahabat mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan keras di dalam hatinya. Entah apa yang beliau alami, tapi yang jelas, ya Rasulullah, syakautu qaswata qalbi. Wahai Rasulullah, aku mengadu kepada engkau merasakan keras di hatiku. Maka di antara yang Nabi SAW sarankan kepada beliau untuk lakukan dalam rangka menghilangkan kerasnya hati adalah tamsahu ra'sal yatim. Engkau mengusap kepala anak yatim. Dan dijelaskan oleh para ulama itu bukan hanya sekedar usap-usap saja secara otomatis kemudian hatinya menjadi lembut. Tapi maksudnya adalah menyayangi, menyantuni, mengayomi, memelihara, menjaga, mendidik, dan seterusnya. Dan tidak harus maknanya adalah menikahi ibu si anak yatim ini. Tidak harus begitu. Ya, kalau seandainya memang mungkin si anak yatim ini punya ibu yang karena ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia menjadi janda. Tidak wajib kemudian untuk bisa dapat pahalanya, maka menikahi si janda ini. Tidak harus juga. Ya. Bisa saja dia tinggal di sebelah rumah kita misalnya, tapi disantuni. Jandanya itu disantuni, anak yatimnya disantuni. Layaknya dia menyantuni keluarganya sendiri. Tidak harus kemudian maknanya sama dengan wajib menikahinya, tidak. Kalau dia bisa nikahi, kemudian dengan pernikahan itu muncul kemaslahatan agar si janda ini terjaga kehormatan dirinya, anak yatim ini jadi punya bapak sambung dan seterusnya, tidak masalah. Tetapi tidak wajib maknanya harus seperti itu. Intinya menyantuni anak yatim adalah makramah, kemuliaan. Karenanya Allah menyatakan tadi, kalla balla tukrimunal yatim. Tidak, bukan orang baik. Karena kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Makanya dalam surat yang lain, dalam surat Ad-Duha misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tadi dalam surat Al-Fajr ya, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, dan seterusnya itu dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Ad-Duha yang kita sama-sama hafal, wad-duha wal laili idza saja, maka di salah satu ayatnya Allah menyatakan fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan kau cerca, jangan kau hardik, jangan kau caci. Subhanallah. Ini mencaci saja nggak boleh, menghardik saja nggak boleh, apalagi mengambil harta anak yatim ini dengan cara yang zalim dan memakannya. Maka Islam menjaga dengan baik, menjunjung tinggi hubungan sosial yang memuliakan siapa saja yang semestinya memang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan jelas sekali dalam surat An-Nisa ayat 10 tadi, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang makan harta anak yatim, betul-betul murni merampas, mencuri dan seterusnya, atau bikin skenario ya, bikin alibi agar terkesan dia itu orang baik dan seterusnya. Dia bikin misalnya harta anak yatim ini sebagai modal usaha, tapi ternyata usaha itu keuntungannya maksimal buat dia anak yatimnya hanya sekedarnya saja. Kita harus hati-hati, wal'iyadzubillah. Ini adalah sebuah dosa yang tidak ringan. Ya. Amanah besar. Amanah besar. Ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dengan teliti setiap perbuatan kita. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Selanjutnya ada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152.
Dalam surat Al-An'am ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Allahu Akbar. Dengan cara yang terbaik. Ini seakan-akan penegasan dengan redaksi dan narasi yang berbeda namun kembali kepada satu makna yang sama. Jaga harta anak yatim, jangan zalimi sama sekali. Kalau mau dikelola, maka kelolalah dengan cara yang terbaik. Itu dalam surat Al-An'am ayat 152. Bisa ditambahkan, tidak disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, tetapi ada di dalam penjelasan para ulama surat Al-Isra ayat 34. Ya, para ummahat, para pemirsa juga bisa menambahkan keterangannya. Dalam surat Al-Isra ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Jangan kalian dekati, bayangkan. Ini sama seperti perintah wala taqrabuz zina. Apa hukumnya zina? Mendekatinya aja nggak boleh. Allah berfirman wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Begitu pula tentang pengelolaan zalim harta anak yatim. Allah tegaskan wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Dekati saja jangan. Kalau kalian tidak bisa mengelolanya dengan baik, dekati saja jangan. Apalagi makan dengan cara yang zalim, jangan. Kapan boleh mendekati bahkan sampai mengelola harta anak yatim? Billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Jadi diulang dalam dua ayat yang berbeda. Pada surat Al-An'am ayat 152 dan pada surat Al-Isra ayat 34. Kemudian di ayat 34 surat Al-Isra itu Allah berfirman, "Hatta yablugha asyuddah." Sampai si anak ini sudah bisa secara mandiri melanjutkan pengelolaan harta tersebut. Artinya kembalikan. Jangan kemudian merasa seperti memiliki. Ini kan dulu paman yang mengelola, nak. Ya sudah kita miliki barang-barang. Enggak, kalau mau mendekati harta anak yatim dalam rangka menjaganya, mengelolanya, mengembangkannya, maka berikan itu pada saat si anak ini sudah besar. Hatta yablugha asyuddah. Jangan mempersulit. Dan jangan bikin sistem yang seakan-akan anak yatim itu ketika sudah dewasanya nanti dia seakan tidak bisa mandiri, harus selalu bersama kita ketika mengelola harta tersebut. Jangan. Buatkan sistemnya yang baik sehingga kalau suatu hari nanti dia sudah dewasa dia akan berkata, "Paman, aku ambil semua hartaku ya paman, biar aku kelola sendiri." Dia bisa melakukannya. Hatta yablugha asyuddah. Sampai dia mencapai usia dewasanya. Wa aufu bil ahdi. Dan penuhilah janji ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini sebagai ahd, sebagai kesepakatan, sebagai janji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah juga membawakan hadis yang sesungguhnya sudah disebutkan pada beberapa dosa besar sebelumnya, di mana Nabi SAW menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Tinggalkan, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Wa dzakara minha, kemudian Nabi SAW menyebutkan ketujuhnya, di antaranya adalah wa aklu malal yatim, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim hukumnya haram, apalagi dengan menzaliminya. Zulman, tidak boleh. Tapi kalau dikelola, dikembangkan dengan cara yang syar'i, dengan ketentuan yang syar'i, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikembangkan, dijaga dan seterusnya, maka boleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan.
Kalau kemudian Nabi SAW menegaskan ijtanibus sab'al mubiqat, dosa yang membinasakan, tidak mungkin kecuali dosa itu adalah dosa yang serius, dosa yang dahsyat, dosa yang besar. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan di akhir pembahasan tentang dosa besar ini, di nomor 8 ini, kata beliau, wa kullu waliyin liyatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaih. Seandainya wali anak yatim, wali tersebut fakir, dan dia makan dengan cara yang ma'ruf, dia menyantuni anak yatim ini, menjaga anak yatim ini, tapi dia tidak memiliki penghasilan yang lain. Kecuali itu, dengan cara yang ma'ruf, tidak masalah. Walaupun tentu saja ini membutuhkan sikap wara' yang tinggi, sikap kehati-hatian yang ekstra. Jangan sampai kemudian dia mengandalkan, pokoknya ada anak yatim di rumah saya kelola hartanya atau saya rawat dia, secara otomatis saya berhak untuk mendapatkan hartanya, saya beli mobil, saya beli baju bagus, saya begini, saya begitu, saya sekolahkan anak saya di sekolah-sekolah yang mahal dan terus tidak. Tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, fala ba'sa alaihi, maka tidak mengapa. Wa ma zada 'alal ma'rufi fasuhtun haram. Karenanya Imam Zahabi melanjutkan nih, enggak berhenti sampai di sini. Kata beliau, apa yang lebih dari batasan yang ma'ruf, maka itu adalah suhtun, kezaliman, dan hukumnya haram. Masuk ke dalam hadis Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas menjadi balasan baginya. Wal'iyadzubillah, wa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau mengayomi, menyantuni, mendidik anak yatim di satu sisi adalah kemuliaan, namun kalau kemudian ternyata anak yatim itu punya harta warisan peninggalan kedua orang tuanya atau ayahnya misalnya, dia mewarisi harta, kemudian dikelola dengan cara yang ma'ruf, tidak masalah. Tapi kalau di atas atau lebih dari batas yang ma'ruf, atau bahkan dizalimi, dikelola hartanya dengan cara yang tidak syar'i, maka ini masuk kepada kezaliman dan hukumnya haram. Wal ma'ruf yurja'u fihi ila 'urfin nasil mu'minin al-khalina minal aghradil khabithah. Dan batasan ma'ruf itu kembali kepada tradisi masyarakat kaum mukminin yang mereka tidak memiliki tendensi-tendensi tercela dan tujuan-tujuan busuk di balik mendekati harta anak yatim. Diperlukan ketulusan hati, diperlukan kejernihan jiwa, diperlukan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita senantiasa ketahui. Penting untuk senantiasa kita waspadai. Salah satu di antara dosa besar serius adalah menzalimi harta anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita selamat dari kezaliman-kezaliman, tidak terkecuali adalah kezaliman terhadap harta anak yatim. Karena sesungguhnya anak yatim pada dasarnya menjadi peluang kebaikan, pahala, kemuliaan buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita menjaganya, menyantuninya, mengayominya, merawatnya, mendampinginya dengan cara yang baik. Ya. Makanya kata Nabi SAW, Inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Subhanallah. Aku menetapkan dosa atau aku mewaspadakan dosa kepada kalian terhadap hak dua orang yang lemah. Ada dua golongan lemah yang Nabi sebutkan. Aku mewaspadakan kalian, wahai umatku, dari melanggar hak dua golongan yang lemah. Yang pertama adalah anak yatim dan yang kedua adalah wanita. Wahai para suami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan istri-istrinya, di hadapan anak-anak perempuannya, di hadapan saudari-saudarinya dan seterusnya. Wanita itu adalah makhluk yang lemah.
Ya, bukan lemah untuk kemudian dihinakan atau dinistakan, tidak. Tapi secara kodrat mereka memang tidak sama seperti halnya laki-laki. Ada banyak keterbatasan yang dimiliki oleh wanita sehingga tidak boleh menyia-nyiakan atau memanfaatkan sisi-sisi kelemahan wanita untuk menzalimi mereka. Sebagaimana tidak boleh semena-mena terhadap anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya dalam setiap perintah dan menjauhi segala larangannya. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup kiranya ada pertanyaan kami persilahkan. Nah, kita telah menyelesaikan sesi pertama dari kajian kita. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya dan nasihatnya. Semoga kita semua bisa memahami dan mengambil hikmah pada kajian kita hari ini yang telah disampaikan oleh Ustaz Zuna. Dan semoga menjadi pengingat untuk kita dan mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat. Eh, untuk pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Ukti Evi. Silakan Ukti Evi. Jazakillah khair Utiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Saya seorang adik yang dititipi dengan kakak saya di rumah yang mempunyai 2 anak yatim asuh dari kakak perempuan saya yang tidak di rumah di mana beliau lagi bekerja di luar negeri. Dalam mendidik anak-anak ini, apabila kadang-kadang mereka ada yang nakal dan tidak mau dengar atau tidak nurut, apabila misal saya memarahi tanpa bertujuan untuk menghardik, itu bagaimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik Ustadz. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum di dalam menyantuni, mengayomi, mendidik, merawat anak yatim dan memberikan taufiknya kepada kita semua dalam setiap kebaikan. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa mengayomi atau menyantuni anak yatim, hukum asalnya seperti kita mengayomi dan menyantuni anak kandung kita sendiri. Dan hukum asalnya memberikan pendidikan, ya, menumbuh kembangkan anak, merawat dan menjaga mereka, hukum asalnya itu dengan kelemah lembutan. Hukum asalnya itu kelemah lembutan, bukan kekerasan, bukan kekasaran. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyatakan, Inna Allaha idza ahabba ahla baitin, idza arada Allahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan di sebuah keluarga dalam suatu rumah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam mereka, di tengah-tengah mereka kelemah lembutan. Rifq, kasih sayang, kelemah lembutan. Ini hukum asalnya. Maka sama seperti kita kepada anak kita. Bolehkah kita menegur anak kita? Boleh. Bolehkah kita marah kepada anak kita? Jika marah itu benar sesuai tuntunan syariat proporsional, maka tidak masalah. Maka demikian pula kepada anak yatim. Ditegur, dinasihati, dan seterusnya. Jika diulang, maka teguran itu menjadi sebuah mau'izah misalnya. Diingatkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kalau maksiat ini dilanggar dan lain sebagainya. Bukan semata-mata melampiaskan emosional atau amarah. Bukan semata-mata seakan ingin mencari kepuasan di dalam mendidik. Karena kita sebagai orang yang sudah lebih tua, hampir bisa dipastikan kita itu tidak mungkin kalah di hadapan anak kita, apalagi di hadapan orang lain yang bukan anak kita, yatim misalnya. Kita pasti menang. Kita gertak, kita teriak, kita melotot, kita ancam, kita menang. Tapi apakah itu yang akan menjadi pola asuh kita kepada anak-anak kita atau kepada anak yatim yang sedang kita asuh? Tentu tidak. Menjadi berharga pelajaran yang dahulu disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
yang beliau itu yatim. Kemudian ibundanya menghadirkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil. Ibunda Anas bin Malik menyerahkan Anas bin Malik kecil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelayan Nabi. Menjadi pelayan Nabi. Maka Anas bin Malik sejak kecilnya menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai usianya sampai lebih kurang 10 tahun. Menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat bersama Nabi, makan bareng Nabi, safar bersama Nabi, kemana-mana dia ambilkan air wudhu Nabi, jaga ketika Nabi mungkin buang air dan lain sebagainya. Dekat. Karenanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Khadamtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 10 tahun. Fama qala li lima lam af'alhu lima lam taf'al. Wa lam yaqul li lima fa'altu lima fa'alta kadza. Selama 10 tahun itu, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku, kenapa tidak kau lakukan ini untuk sesuatu yang belum aku lakukan. Sebagaimana Nabi SAW selama 10 tahun pula tidak pernah berkata, kenapa kau lakukan itu terhadap sesuatu yang aku lakukan. Subhanallah. Artinya tidak pernah berkomentar negatif terhadap apapun yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Meluruskan pasti, menegur pasti, beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan dakwah, ajakan kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dari keburukan. Tapi Nabi SAW menjaga kata-katanya, tidak pernah sedikit pun mengatakan sesuatu yang menyakiti, menggores luka hati Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh itu, kembali kepada penanya, bila yang dilakukan proporsional sesuai dengan tuntunan Islam, misalnya sedikit mengangkat suara untuk menyatakan ketegasan, kalau dia berbohong misalnya, atau meninggalkan sholat misalnya, maka sesuai dengan kadarnya saja. Kalau itu dihindari, lebih baik. Kalau itu bisa dihindari, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena kita berhati-hati jangan sampai kita terjatuh di dalam larangan fa'ammal yatima fala taqhar. Kalla balla tukrimunal yatim. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Uti Uhud. Silakan Uti Uhud. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanallahilaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana status seorang anak yatim gitu, tapi sudah sudah melewati akil balik, tetapi mereka kalau zaman sekarang kan belum bisa mandiri ya Ustaz ya. Apakah masih menjadi kewajiban kita untuk menyantuninya Ustaz? Kemudian pertanyaan yang keduanya Ustadz, apakah ada batasan umur pada anak yatim bagi anak laki-laki dan perempuan? Karena anak perempuan walaupun sudah akil balik tapi belum bisa mandiri, sehingga tetap harus disantuni sampai dia menikah Ustadz. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jazakum khairan wa barakallahu fikum. Iya, terkait dengan menyantuni seorang anak yatim, apabila mereka telah melewati masa akil baligh, merekanya sudah tidak disebut yatim. Mereka sudah tidak disebut yatim. Tetapi kalau pengelolaan harta anak yatim ini sudah terjadi sebelum anak tersebut akil baligh, maka menyantuni harta tersebut masih dikatakan menyantuni harta anak yatim. Sejak memang si anak masih menyandang yatimnya. Dan apabila si anak tersebut sudah melewati masa akil balik, mereka sendiri belum memiliki penghasilan, kemudian kita menyantuni, apakah ini termasuk menyantuni anak yatim? Kita menyantuni anak yang tadinya yatim, sekarang dia tidak yatim. Apakah itu kebajikan? Tentu saja kebajikan. Karena si anak ini belum bisa mandiri. Anak ini belum bisa menata dirinya sendiri.
Apalagi kedewasaan anak zaman sekarang ya, Gen Z atau dan lain sebagainya. Yang bahkan mungkin sudah akil balik, sudah SMP lewat, sudah SMA lewat, bahkan mungkin sudah perguruan tinggi, dia masih layaknya perlu diperlakukan sebagaimana anak kecil karena hal-hal tertentu, keterbatasan-keterbatasan tertentu. Kalau kita tetap menyantuni anak yang pernah yatim, kemudian setelah akil balik, meskipun usianya sudah terus bertambah, dia secara status syar'i sudah bukan anak yatim, tapi masih perlu didampingi, maka ini juga kebaikan. Tidak masalah insya Allah. Dan semoga pahala tetap mengalir bagi kita karena anak ini pernah menjadi anak yatim. Ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan anak wanita. Ya. Begitu juga anak pria. Ya. Anak yatim laki-laki, anak yatim perempuan, kemudian mereka sudah tidak lagi berstatus anak yatim karena sudah akil baligh. Tapi mereka belum punya penghasilan, terutama yang perempuan perlu tetap disantuni sampai dia menikah. Iya benar. Apakah dengan tetap menyantuni anak perempuan yang sudah tidak akil baligh, ya, artinya sudah dewasa, sudah melewati akil balighnya, tapi belum menikah, itu termasuk bagian dari menyantuni anak yatim, menyantuni anak yang pernah menjadi anak yatim. Ya, ini lahiq, sesuatu yang disusulkan, ya, yang dikategorikan kurang lebih sama. Ya. Ada usia tertentu atau tidak? Para ulama menyebutkannya sebagai akil baligh. Akil baligh sendiri kan menggunakan kisaran usia, tidak kemudian pasti usia sekian. Misalnya seorang anak laki-laki, kalau di dalam disiplin ilmu fikih disebutkan usia 13 tahun. Padahal sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sudah akil balik secara natural, tetapi jauh sebelum usia 13 tahun. 9 tahun mungkin sudah akil balik, 10 tahun mungkin. Maka ini sudah dikatakan sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah akil balik. Meskipun secara kedewasaan berpikir, kedewasaan kemandirian, tanggung jawab, dan lain sebagainya belum. Tapi secara hukum agama dia sudah bukan anak bukan anak kecil. Dia tetap berkewajiban sholat 5 waktu dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Demikian pula dengan menyantuni anak yatim. Memang kita tidak bisa apple to apple betul-betul seperti menyantuni anak yatim karena dia statusnya sudah bukan lagi anak yatim setelah akil balighnya. Tapi kalau setelah akil balighnya dia masih belum bisa dilepas mandiri, bahkan dia masih perlu diayomi, disantuni dan seterusnya karena keterbatasannya. Kalau wanita apalagi dia belum menikah dan lain sebagainya, apakah kita tetap menyantuni anak tersebut? Iya, santuni. Apakah mendapatkan pahala menyantuni anak yatim? Mudah-mudahan. Menyantuni anak yang pernah yatim. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita kerjakan. Meskipun tentu kita tetap berproses menyampaikan kepada beliau, "Nah, kamu sudah bukan anak kecil lagi, kamu sudah akil balik, kamu sudah dewasa," dan seterusnya dan seterusnya. Disampaikan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya Ustadz, saya anak yatim dari kecil. Dari kecil paman-paman saya sama sekali tidak membantu menafkahi kita. Bahkan istri-istri paman suka memfitnah ibu saya karena statusnya sebagai janda. Karena takut diminta hartanya dan juga curiga dan cemburu kepada ibu. Mereka sangat menjauhi kita bahkan sampai tidak membuka pintu ketika kita datang berlebaran. Saat ini saya insya Allah akan menikah. Ketika kakak saya menikah, ibu saya memohon kepada paman untuk menjadi wali. Namun ibu mendapatkan penghinaan yang besar sekali. Walau akhirnya paman mau menjadi wali. Saya tidak ingin ibu memohon-mohon lagi kepada keluarga paman dan mengalami penghinaan lagi. Mohon nasihatnya Ustadz apa yang saya harus lakukan. Saya kasihan sekali kepada ibu saya. Jazakallah khair Ya, Ustadz. jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Menarik sekali pertanyaan ini dan saya awali dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kesabaran yang luas, kelapangan di dada untuk bijak menyikapi setiap perbuatan orang yang tidak menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ayat ini berlaku pada banyak sekali fenomena. Allah berfirman dalam surat
Fussilat ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Jika diperlakukan buruk, balaslah dengan yang lebih baik. Dengan seperti itu, potensi permusuhan akan berubah menjadi pertemanan dan kedekatan. Yang demikian ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang dianugerahkan kesabaran. Yang demikian ini tidak mungkin bisa ditegakkan kecuali oleh orang-orang yang diberikan karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi atau ukhti, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk terus belajar ilmu agama dan semoga Allah berikan taufik agar kita menjalankannya sebaik mungkin. Agar kita diridhai oleh Allah Azza wa Jalla meskipun banyak orang yang mungkin tidak suka kepada kita. Dan yang kedua, buang jauh-jauh su'udzan dan hadirkan husnudzan agar kita bisa berdamai hati. Kalau mungkin itu terjadi pada mereka, menzalimi ibu, menyakiti hati ibu ketika ibu memohon untuk menjadi walinya pada kakak, misalnya pada pernikahan kakak tempo hari, maka boleh jadi mereka tidak melakukannya lagi pada saat ini. Berprasangka baiklah. Maka ibu sudah semestinya tetap menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadirkan wali bagi anak perempuan saat menikahnya, yaitu saudara-saudara sekandung ayah. Ya, saudara-saudara sekandung ayah. Kalau memang kakek dari garis ayah sudah tidak ada, ya, maka selanjutnya adalah yang menjadi wali para paman. Karena anak gadis pasti tidak punya anak perempuan. Atau dia tidak memiliki saudara laki-laki misalnya. Maka paman menjadi walinya. Nggak apa-apa. Dengan cara yang baik, dengan didoakan, ya. Buang jauh-jauh su'udzan, hadirkan ke dalam hati kita husnudzan. Semoga Allah bukakan hati mereka. Mereka mau menjadi wali sebagaimana mestinya. Ya. Maka jangan diputus tali silaturahim. Jangan dibatasi sesuatu yang masih mungkin untuk berubah menjadi baik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya. Kalau kita menyikapi perbuatan buruk orang kepada kita, kita sikapi dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa taala akan berubah potensi permusuhan itu menjadi kedekatan persaudaraan. Yang demikian ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang diberikan anugerah besar berupa kesabaran. Sabar. Sabar saja. Ya. Ustaz, saya sudah sabar, saya sudah memenuhi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Saya dengarkan nasihat Ustaz, saya lakukan, tapi ternyata mereka tetap menzalimi, mereka tetap menyakiti, mereka tetap mencaci dan lain sebagainya. Ukhti, sabarlah. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinilah bahwa kemenangan pasti bersama dengan kesabaran. Dan sesungguhnya jalan keluar menyertai kesulitan. Menyertai kepelikan urusan. Dan bahwasanya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Ini bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Uti Evi. Silakan Uti Evi. Jazakillah khair Utiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kewajiban masyarakat sekitar atau kerabat jauh ketika melihat indikasi bahwa wali anak yatim mulai menunjukkan gelagat menyelewengkan harta mereka? Sejauh mana batas intervensi yang diperbolehkan Ustadz? Dan satu pertanyaan lagi Ustadz, ini titipan pertanyaan.
Kapan saat dewasa anak yatim ketika kita menyerahkan hartanya, sedangkan usia balik kondisi anak yatim tersebut masih ABG. Apakah sudah berhak memberikan harta tersebut atau sampai cukup usianya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustadz. Wajazakum khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan taufiknya agar setiap ucapan, keyakinan dan perbuatan kita sesuai dengan tuntunannya dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Terkait dengan indikasi atau gelagat dan semisalnya, kita tidak boleh membangun sebuah langkah atau keyakinan atau kesimpulan di atas su'udzan. Ya. Kedepankan husnudzan. Kalau memang sudah ada indikasi, indikasi itu qarinah, ya, sesuatu yang menyertai hal tertentu sehingga bisa menimbulkan penilaian yang berbeda. Indikasi bukan sepenuhnya sebuah justifikasi, tidak boleh. Indikasi bukan justifikasi. Kalau memang ada indikasi, maka lakukan pencegahan. Saya tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi paling tidak lakukan pencegahan. Hal-hal preventif dilakukan. Seperti misalnya mengingatkan, ya, gimana harta fulan, ya, sedang antum kelola, bagaimana perkembangannya, ya. Kalau mau tahu aja, udah tenang aja urusannya sama saya, ya sudah. Ya, kita tidak perlu masuk ke dalam-dalam. Tapi kalau misalnya ada indikator, ya mungkin kita bisa melibatkan orang-orang yang, apalagi kalau indikatornya kuat ya. Membuktikan belum ada, tapi indikatornya kuat. Ya kita bisa melibatkan orang-orang yang bisa menegakkan hak anak yatim itu padanya. Kalau kita tidak mampu, kita bisa minta bantuan pada orang lain yang lebih mampu. Entah aparat yang berwenang, atau misalnya kerabat yang lebih tinggi derajat kekeluargaannya misalnya, atau derajat hierarki keluarganya misalnya. Tapi kalau kita sendiri mampu, sampaikan. Sampaikan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, penuh kasih sayang. Kita kasihan kalau dia sampai menyeleweng, kalau sampai dia menyalahgunakan harta anak yatim. Kita pengen dia kembali lagi. Bukan kita juga ingin atau bersemangat ingin menjatuhkan dia, ingin mempermalukan dia. Tidak. Kita ingin dia kembali. Itulah sayang. Kalau kita sayang, maka kita sampaikan juga dengan penuh kasih sayang. Dan ini membutuhkan keseriusan serta effort yang kuat. Agar ketika kita menasihati, ya, agar indikasi itu perlahan hilang dan terkikis. Karena syaitan bermain di mana tempat, ya, kepada siapa saja. Jadi kalau ada gelagat, maka kita preventif, ya, cegah sebisa mungkin. Tetapi dengan asas praduga tak bersalah. Karena kalau kita kemudian su'udzan, kita juga dosa. Kalau kita menuduh, kita juga dosa, ya. Apalagi kalau kita sampai dengan tuduhan itu menyakiti dia, lebih bahaya lagi. Kita bisa sampai menzalimi, dan dia kalau seandainya tidak bisa menerima, dia bisa mendoakan keburukan atas tuduhan kita tersebut. Tapi cobalah dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Indikator ini bukan kemudian dikorek-korek, ya sekedar indikator. Kita coba ingatkan secara baik, ya, preventif, ya. Memberikan nasihat, mereminder, singgung-singgung sedikit. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi kalau sekiranya memang dia keliru, semoga segera dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Adapun yang kedua, seperti pertanyaan sebelumnya, tidak ada usia tertentu kalau memang si anak sudah tidak lagi akil baligh, sudah tidak lagi anak yatim, artinya sudah akil baligh, sehingga hartanya sebetulnya sudah bisa dikembalikan kepada dia, untuk dia lanjutkan, dia kelola, dia kembangkan, dan seterusnya. Tapi dia sendiri masih ABG misalnya, masih butuh pendampingan misalnya. Tapi kalau dia sudah mulai bisa diajak bicara, kita sampaikan, nak, kamu punya harta, peninggalan ayahmu. Harta ini tidak sedikit. Kau punya amanah untuk menjaganya. Sementara beberapa waktu yang lalu, kau belum mampu, om bantu, tante bantu. Sekarang kamu sudah dewasa. Kamu sudah tidak lagi anak kecil, kamu sudah akil baligh. Apakah kamu sudah siap mengembangkan harta amanah ini? Ya.
Kalau seandainya sudah mampu, ternyata nanti dia sia-siakan. Nah, kita wajib untuk menyelamatkan. Tapi kalau mohon maaf tante, om saya belum mampu. Kalau gitu om tante bantu ya nak. Begini, begini, begini. Insya Allah om bantu, tante bantu dengan sebaik mungkin sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi tidak serta-merta kalau sudah akil balik, udah deh saya takut deh nanti dia kembalikan aja. Ternyata setelah dikembalikan dia belum mampu, dia sia-siakan hartanya, dia habiskan di jalan yang foya-foya dan semisalnya. Jangan, kita juga kasihan. Harta itu menjadi sesuatu yang tidak bisa menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, semoga dipahami itu ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Uti Uut. Silakan Uti Uut. Jazakillah khair Tiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ahsanallahilaikum. Pertanyaan dari saya Ustadz, bagaimanakah hukum dan status anak-anak yang belum akil balik yang menjadi korban perceraian, di mana keperceraian orang tuanya, di mana si ayah kemudian tidak bertanggung jawab untuk menafkahi karena juga sudah mempunyai keluarga baru. Apakah anak-anak ini harus kita santuni juga Ustadz? Jazakumullah khair barakallahu fikum. Sekali lagi pertanyaannya. Bagaimanakah status anak-anak korban dari perceraian orang tua, di mana anak-anak ini masih di bawah umur atau masih sebelum akil balik, Ustadz. Sementara si ayah dari anak-anak ini kan sudah mempunyai keluarga baru dan tidak mau menafkahi mereka, Ustadz. Apakah anak-anak ini kemudian statusnya kan bukan anak yatim ya, Ustadz, tapi apakah kita juga santuni gitu, Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Fikum barak wa jazakum khaira. Boleh kita membantu, tetapi tidak masuk kategori menyantuni atau mengayomi anak yatim. Boleh kita bantu, ya. Dan salah satu di antara yang kita bantu tidak harus selalu materi. Kalau kita hanya bisa bantu mengingatkan si ayah, wahai saudaraku, antum menceraikan mantan istri antum, tapi ada anak-anak bersama mereka. Silahkan antum tetap menjaga kewajiban antum, mendidik mereka dengan baik, dan seterusnya, dan juga memberikan nafkah yang semestinya antum berikan. Sampaikan dengan cara yang baik. Terlepas dari dia akan menolak atau dia akan terima dengan baik, itu sudah bukan urusan kita. Tugas kita adalah menyampaikan, mengingatkan, menasihati, memberikan masukan, dan seterusnya. Sekali, mungkin juga kita upayakan 2 kali, 3 kali. Sebanyak mungkin kita masih bisa bersabar menyampaikan hal tersebut. Tidak berputus asa. Ya. Tapi kalau misalnya saya mampu lebih daripada sekedar itu, saya juga bisa menyantuni, ya kasih beberapa bantuan finansial, boleh, tidak masalah. Tetapi sekali lagi, bukan masuk kategori menyantuni anak yatim karena memang bukan anak yatim. Tentu ada pahala membantu orang-orang yang kesulitan. Allahu ta'ala alam. Masih boleh 1-2 pertanyaan lagi Ustadz? Silakan. Baik Ustadz. Ini sambungan dari pertanyaan tadi Ustadz. Apakah ketika seorang ayah meninggal dan keluarga dari si ayah, paman-pamannya atau kakek neneknya tidak membantu menafkahi dan membesarkan anak-anak yatim, ini termasuk pada dosa menzalimi anak yatim, Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya mencampur baurkan urusan antara harta anak yatim dengan harta wali? Kriteria pencampuran harta yang seperti apa yang diperbolehkan agar tidak terjerumus ke dalam praktik memakan harta anak yatim, Ustaz? Baik. Ketika seorang anak ditinggal wafat oleh ayahnya, maka tanggung jawab dia atau tanggung jawab menyantuninya kembali kepada wali bagi anak tersebut. Ya, kembali kepada keluarga laki-laki. Kembali kepada keluarga laki-laki. Ya, kalau misalnya dia punya ayah, maka kembali kepada ayahnya.
ternyata ayahnya mungkin kurang mampu, maka kembali kepada saudara kandungnya, dan seterusnya. Sekemampuan mereka. Sekemampuan mereka. Dan ketika mereka mampu, mereka menyantuni. Ketika mereka tidak mampu, ya mereka bisa lakukan apa yang mampu mereka lakukan. Dahulu, Abu Talib, paman Nabi SAW, menyantuni Nabi SAW, meskipun bukan karena tuntunan agama Islam yang beliau jalankan, tapi tanggung jawab moralnya sebagai seorang paman beliau jalankan, meskipun dengan segala keterbatasan yang beliau miliki. Bahkan Nabi SAW di usia belianya sudah menyadari bahwa pamannya ini bukan orang yang berkecukupan, sehingga Nabi SAW menjadi penggembala kambing milik sebagian orang Mekkah, yang kemudian dengan penggembalaan tersebut Nabi SAW mendapatkan qararit, mendapatkan kepingan-kepingan, ya, dirham, dinar, dari jasanya menggembalakan kambing tersebut, dan kemudian Nabi SAW berikan kepada pamannya. Justru sebaliknya, ya, bukan paman yang menyantuni keponakannya yang yatim dan miskin ini, justru Nabi SAW memberikan bantuan kepada pamannya tersebut. Oleh sebab itu, menyantuni anak yatim sekemampuan. Kalau ternyata mereka mampu tapi mereka abai dan tidak menyantuni, itu adalah sebuah kelalaian. Itu adalah sebuah kelalaian karena perwalian ada pada mereka. Kelalaian tersebut bisa bernilai dosa kalau mereka melakukan kesengajaan. Tapi kalau karena ketidaktahuan misalnya dan lain sebagainya, ya tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terluput dari penilaian hakikat yang terjadi. Maka mereka, paman, kakek, dan seterusnya punya kewajiban untuk membantu si anak tersebut sebisa mungkin, sebaik mungkin. Sebisa mungkin, sebaik mungkin. Tetapi ini tidak masuk pembahasan kepada harta anak yatim. Karena yang dimaksud dengan menzalimi harta anak yatim adalah anak yatim, ya, yang masih dengan kategori anak yatim, belum baligh dan dia ditinggal wafat oleh ayahnya, yang memiliki harta dan perlu dijaga. Perlu dijaga. Karena kalau tidak dijaga, harta itu akan hilang, harta itu akan hancur, harta itu akan lenyap entah kemana. Ini dijaga. Nah, ketika menjaga, ada godaan. Ada godaan. Nah, ini tersambung kepada pertanyaan yang kedua. Bagaimana agar tidak tercampur antara harta kita dengan harta anak yatim yang sedang kita kelola? Ini dibatasi dengan batasan-batasan syar'i. Misalnya, kalau kita itu cukup dengan harta kita sendiri, kita misalnya punya bisnis, ya. Dan dengan bisnis itu alhamdulillah cukup buat kita. Tapi kita juga masih bisa membantu harta anak yatim ini dikelola tanpa harus kita mengambil imbalan misalnya, ya sudah cukup alhamdulillah. Kalaupun harus membelanjakan sebagian dari harta tersebut adalah untuk mengelola dan lain sebagainya, tidak masalah. Atau seandainya dia tidak punya harta sendiri, dia tidak sedang menjalankan sebuah bisnis dari hartanya sendiri, kemudian dia jalankan bisnis untuk menjaga harta anak yatim tersebut, misalnya modal sebuah usaha seperti tadi kami contohkan, harta anak yatim itu dikelola, dikembangkan dengan cara, dengan uang harta anak yatim jadi modal usaha. Beliau sebagai wali bagi anak tersebut tidak ikut tanam modal karena memang tidak punya, tetapi mengelolanya. Seperti halnya prinsip mudharabah misalnya, ada yang tanam modal, ada yang kemudian menjalankan bisnisnya. Seperti mudharabah, ya, bagi hasil. Maka bagi hasil ini pun harus sesuai dengan kondisi semestinya, ma'ruf. Dengan modal sekian, saya hanya menjalankan ini dan itu tidak sulit, maka 80%, 20%, 70, 30, 60, 40 misalnya. Ya. Dan lebih baik lagi kalau dipersaksikan oleh yang lain, kerabat yang lebih objektif, yang lebih bisa mengingatkan kalau kita keliru. Karena ini bahaya ini. Dunia itu manis. Manis rasanya, hijau memikat pandangan mata. Kata Nabi SAW, Inna dunya hulwatun khadirah. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian berada di dalamnya dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya. Takutlah kalian terhadap godaan dunia. Dalam hadis yang lain, dalam redaksi hadis yang lain,
Nabi SAW menyatakan, Inna dunya hulwatun khadirah fa'ajmilu fit talab. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dunia itu hijau, dunia itu menarik, manis, dan seterusnya, maka ajmilut talab. Carilah cara yang baik, yang indah ketika kalian mencari rizki. Ambillah cara yang baik, cara yang indah ketika kalian mencari rizki. Di antara para ulama ada yang menyatakan ajmilu itu dari ijmal, yang artinya tidak perlu ngoyo, tidak perlu memaksakan diri, proporsional saja. Ya, proporsional saja. Sehingga bagaimana agar tidak tercampur, ya kita bikin komitmen, ya kemudian hadirkan saksi, ini harta akan dikelola demikian, rencananya akan dikembangkan dengan bisnis demikian, saya akan menjalankannya insya Allah pagi, siang, sore, malam, saya akan tata, keuangannya pun akan saya catat, keuntungan seperti apa, kalau ada kerugian bagaimana, dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk tidak melalaikan ini sehingga tidak terjadi kerugian dan lain sebagainya. Kalau bisa dipersaksikan kepada orang yang lebih bijaksana, kemudian lebih amanah, dan berkenan untuk menegur kita kalau kita keliru. Dengan seperti itu insya Allah akan ada warning bagi diri kita sendiri, jangan sampai kita terfitnah dengan dunia. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini pertanyaan terakhir. Silakan Uti Evi membacakan. Jazakallah khair Utiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana batasan sekemampuan itu seperti apa, Ustadz? Jika sebagai keluarga paman juga kekurangan, apakah hak keponakannya yang yatim sama besar dengan anak kandungnya? Misal disekolahkan di sekolah yang setara, dibelikan pakaian dan kebutuhan lainnya yang sama, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik, Ustadz. Baik, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Saya melihat perlu penjelasan tentang perbedaan antara pembahasan kita menzalimi harta anak yatim, yang artinya harta tersebut ada milik anak yatim, dan agar jangan sampai harta ini tersia-siakan, jangan sampai kemudian lenyap, hancur dan lain sebagainya, maka diselamatkan. Nah, pada saat proses menyelamatkan harta anak ini, jangan sampai terjadi kezaliman, jangan diambil tanpa hak, atau jangan diperlakukan semena-mena dan lain sebagainya. Pembahasan ini berbeda dengan kalau seandainya ada seseorang, ya, sebut saja dia adalah paman seorang anak yatim, kemudian dia ingin menyantuni, maka dia santuni dengan sekemampuan dia. Apakah batasan sekemampuan ini harus sama persis dengan anaknya? Ya tidak juga, sekemampuan dia saja. Sekemampuan dia. Ya, kalau tidak bisa sama sepenuhnya, ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kalian. Kalau dengan itu kita siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku enggak mampu, aku hanya mampu seperti ini, sekemampuanku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab, tidak akan meminta pertanggungjawaban di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sekemampuan kita. Pakaian sekemampuan kita, makan sekemampuan kita, pendidikan juga begitu. Ya. Semampu kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang dimiliki dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan limpahkan rizki dari arah yang tidak disangka. Tidak harus sama persis dengan anak kita, apalagi mungkin usianya nggak sebaya begitu kan. Tidak harus sama. Kalau bisa sama, seperti halnya dia seperti menjadi anak kandung kita sendiri. Kalau bisa, alhamdulillah. Bisa diupayakan, upayakanlah. Biaya sekolah anak saya bulanannya misalnya 1 juta. Uang saya nggak cukup kalau kemudian men1 juta-kan buat ponakan saya yang yatim ini. Hanya tersisa 500.000, beda sekolah. Seandainya kita bisa carikan sekolah yang sama, kualitasnya juga sama-sama baik. Tidak harus anak kita yang 1 juta, anak keponakan kita yang sedang kita santuni ini 500.000. Tapi bisa sama-sama 1 juta atau sama-sama 500.000. Ini bukan tentang nilai.
nominal, tapi tentang bagaimana pembuktian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau masuk surga dari pintu menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku bersama orang yang mengayomi, menyantuni anak yatim di surga begini. Ya. Dekat dengan Nabi SAW tanpa pembatas. Dekat dengan Nabi SAW meskipun tidak berdempetan. Tapi dekat dengan Nabi SAW dan tempatnya di surga. Demikian saja, wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita waspada dari menzalimi harta anak yatim. Baik kita sebagai kerabat anak yatim tersebut ataupun kita pihak yang asing dari anak yatim tersebut. Ya, sebagaimana dahulu Nabi Musa alaihi salam bersama Khadir alaihi salam, ya, ketika keduanya melewati sebuah kampung yang kemudian mereka melewati satu bangunan dan Nabi Khadir memperbaiki bangunan tersebut karena di dalamnya ada harta anak yatim yang demikian dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sejak dahulu harta anak yatim atau anak yatim itu dimuliakan. Harta anak yatim itu dijaga. Dan kesalihan orang tua akan berdampak positif kepada anak-anaknya kelak di kemudian hari, baik bagi si anak ataupun bagi harta tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak yatim melalui kebaikan hati Khadir bersama Nabi Musa alaihi wassalam. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa lagi insyaallah di kesempatan lain yang akan datang. Kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kebenaran mutlak hanya datang dari Allah Azza wa Jalla sesuai tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab kita. Jazakallah khair Ustaz. Wa barakallahu fiik atas jawaban dan nasihatnya. Semoga Allah mencatat sebagai pemberat amal kebajikan untuk Ustaz di akhirat kelak. Jazakumullah khair kepada jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga bisa menambah pemahaman kita terhadap materi kita pada hari ini dan semoga eh, kita semua bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita peroleh pada sesi ini. Kami mohon maaf pada jamaah yang pertanyaannya belum dapat kami sampaikan. Insya Allah akan kami catat dan kami sampaikan pada kesempatan kajian berikutnya. Ikuti juga informasi mengenai kajian-kajian di media sosial kami yaitu di YouTube Groba Muskat, Facebook Groba Muslimah dan Groba Muskat, Internet Radio Groba Muskat Radio. Kami juga mengadakan beberapa kajian rutin, diantaranya kajian rutin Ummahat setiap Selasa di minggu kedua dan minggu keempat, membahas kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala, kajian eh, keluarga setiap Jumat membahas kitab Asyama'il Muhammadiyah bersama Ustadz Firda Adirja. Kemudian juga kajian bulanan keluarga membahas kitab Ilmu Akidah bersama Ustadz Amni Nurbait Hafizahullah Ta'ala. Selain itu kami juga mengadakan kajian tematik setiap bulannya dengan pemateri dan tema yang berbeda-beda. Jazakumullah khair kepada tim yang sudah menyiarkan langsung kajian ini. Kami atas nama panitia mohon maaf. Sekiranya ada kesalahan dan kekurangan atas penyajian kami, insya Allah akan kami perbaiki ke depannya. Salam. Kita tutup kajian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Utiras. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Tiras. Aku live ya. Ya.